Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Agustina Puspitasari, NIM 53020200143. Di sini saya akan meneruskan presentasinya dari Mas Raimonda, yaitu C. Aksiologi pengetahuan mistik. 1. Kegunaan pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu amat subjektif, yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya. Secara kasar, kita dapat mengetahui bahwa mistik yang biasa digunakan untuk memperkuat keimanan, mistik magis putih digunakan untuk kebaikan, dan mistik magis hitam digunakan untuk tujuan jahat. 2. Cara penggunaan mistik penyesuaian masalah. A. Cara kerja mistik magis putih. Para ahli hikmah yang dengan metode khas telah praktis untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah. Mereka menyadari bahwa kekuatan Tuhan, baik yang ada dalam dirinya atau yang ada dalam firman-Nya, dapat digunakan oleh manusia dengan memanfaatkan gambaran Tuhan yang Maha Berkuasa dengan segala hal. Ayat-ayat itu digunakan untuk mengunggah Tuhan memenuhi janjinya pada kondisi seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran atau kitab sanawi lainnya sering digunakan sebagai perantara menghubungkan manusia dengan Tuhan. B. Cara kerja mistik magis hitam. Cara kerja mistik magis hitam telah digambarkan oleh Ibnu Khaldun sebagai berikut. Kita telah melihat dengan mata kepala sendiri cara seorang tukang sihir membuat gambar korbannya digambarkan dalam bentuk yang ia inginkan. Ia rencanakan untuk membuat orang tersebut mengadopsi, baik dalam bentuk simbol-simbol, nama-nama, atau atribut-atribut. Lalu ia baca mantra bagi gambar yang diletakkan sebagai ganti orang yang dituju secara konkret dan simbolik. D. Beberapa contoh pengetahuan mistik. 1. Mukasyafah. Mukasyafah adalah salah satu tangga menuju pengetahuan tentang dan dalam Tuhan. Cara pengetahuan hakikiyah. Sistem pengetahuan mukasyafah berpijak pada asumsi bahwa Tuhan memancarkan pengetahuannya. Itu tidak dapat dipahami oleh indera ataupun rasio. Pengetahuan yang dipancarkan itu hanya dapat dipahami oleh potensi spiritual kita. Indera dan akal nasional itu tidak mampu memahaminya. Pengetahuan mukasyafah terkait dengan situasi batin tertentu, maka epistemologi akan bersifat psikologis, yaitu mengusahakan agar potensi spiritual atau batin itu sangat membantu diri dan mengungkapkan pengetahuan Tuhan tersebut. 2. Ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu batiniah yang bukan merupakan hasil pemikiran. Ilmu laduni adalah ilmu yang diterima langsung melalui ilham, iluminasi, atau inspirasi dari sisi Tuhan. Adapun kegunaan ilmu laduni sebagai berikut. A. Agar dapat memahami ilmu dengan tepat. B. Dapat mengetahui tingkatan ilmu sekarang. C. Mengetahui karakter seseorang. 3. Saifi. Dari segi terminologi adalah nama ilmu yang terdiri dari rentetan bacaan menurut bilangan atau waktu tertentu yang disandarkan pada Allah. Dari segi substansi, Saifi adalah doa yang dibaca terus-menerus atau berulang-ulang menurut bilangan dan waktu tertentu. Cara memperoleh pengetahuan Saifi sangat beragam. Umumnya diperoleh melalui puasa atau hanya dengan melalui wirid saja dengan bilangan tertentu, atau tidak memakan makanan yang bernyawa dan tidak bersebadan. Ada beberapa macam jenis Saifi, yaitu Saifi Dzul Faqar, Saifi Mughni, Saifi Antas Zaman, Saifi Umum. 4. Jangjawokan adalah semacam ucapan untuk tujuan magis tertentu. Isi kalimatnya mirip mantra dan biasa disusun dalam bentuk syair. Pengetahuan ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali bila ia ingin
tidak mengatakan ingin berguru. Jangjawakan merupakan tradisi mistik yang berlaku di daerah tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.